tahu benar, apa sudah tahu belum? Kalau live begini, itu ada yang ngintip. Ada yang ngintip, kemudian dia membuat ya postingan atas apa yang kita siarkan live ini, kemudian dia membuat narasi sendiri. Ya, saya udah lapor kepada Brigjen Dayan Blegur, ya, tolong narasinya karena ada pembohongan publik, ya, proses hukum, Pak. Proses hukum. Jadi saat, ini sedikit ya, saat kita live tentang, apa itu, yang minggu lalu tuh? Apa Bu Yani itu? Tentang ETKLN ya, salah satunya ya, live kan, di comment center, itu ada LSM, ya, LSM apa itu Pak ya? Brigjen LSM apa itu? LPKPK. LPKPK. Saya tuh nggak kenal LSM ini. Jadi dia menayangkan kembali videonya. Coba izin handphone saya Pak. Ini penting sebetulnya. Ini penting ya untuk disampaikan. Out of context nih nggak apa-apa. Tapi ini terkait acara-acara live seperti ini. Nah, ya. Nanti jangan-jangan live seperti ini diintip oleh mereka, kemudian ditambahkan narasi. Narasinya apa nanti? WTP yang diperoleh BP2MI itu tidak lepas dari masukan-masukan kami kepada BP2MI. Numpang keren. Nebeng namanya nih. Ini contoh ya, yang kemarin kita live. Dia membuat narasi. Alhamdulillah sesuai permintaan Komnas LPKPK kepada pemerintah atau Kemnaker, akhirnya BP2MI kembali ke jalan yang benar sesuai perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ngimpi. Jadi ngimpi itu seolah-olah yang kita lakukan itu karena mereka. Nggak ada urusannya, kenal aja enggak. Ya. Ada 4 poin nih. Saya bacakan nih. 6 poin. 1. Sisko TKLN dibubarkan sehingga tidak akan ada lagi kunci mengunci layanan publik di hari kerja. Seolah-olah karena mereka. Dan tidak terkait ini kan sebetulnya. Jadi itu asumsi mereka. Ini bisa dikategorikan tuduhan, Pak. Hukumnya. Apakah benar Sisko selama ini, ya Sisko TKLN digunakan oleh kita sebagai sistem untuk melakukan kejahatan, kunci mengunci. Ini fitnah. Dan dia harus membuktikan itu. Untuk memberi pelajaran. 2. EKTKLN dihapuskan karena tidak ada dalam daftar Undang-Undang 18 bla 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 ya. Kemudian 3. Sisko P2MI milik BP2MI diintegrasikan dengan Sisko Siap kerja setelah PMI memiliki sertifikat kompetensi. Oke, nggak ada masalah. Nah, 4. Oknum pejabat BP2MI yang menerima aliran dana dari sindikat TPPO berdasarkan temuan PPATK harus segera dilimpahkan ke Bareskrim dan Satgas TPPO. Ini fitnah, tuduhan. Ada nggak oknum di BP2MI ya, yang menerima aliran dari sindikat TPPO? Semangat untuk membongkar apakah ada atau tidak justru lahir dari internal BP2MI. Bukan karena dia. Jadi kita yang mengambil inisiatif terdepan tanpa ada tekanan, tanpa ada masukan dari siapapun. Saya berkomunikasi dengan PPATK. Saya minta ke PPATK, bantu kami dong tracing. Ada nggak aliran-aliran yang masuk? Kemudian terkait salah satu staf BP2MI. Ini supaya clear nih. Saya mengambil inisiatif konferensi pers bahwa atas temuan PPATK, adanya dugaan, coba ingat videonya, dugaan ya, adanya dugaan terhadap salah satu staf BP2MI, maka BP2MI akan segera melakukan pemanggilan, memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan. Ya itu kan normal, nggak ada yang aneh. Selain kita ingin menunjukkan bahwa kita punya komitmen. Kami pun menggunakan kata dugaan. Ini nggak pakai kata dugaan, Pak. Jadi dia harus buktikan mana orang BP2MI yang menerima aliran itu. Ini bahaya, karena ini disebar melalui media sosial, Facebook. Urusan ke Bareskrim Polri, ke Satgas TPPO, nggak perlu diajarin. Kita yang punya semangat itu, termasuk tadi,
kita rencana menghilangkan PMI atau EKTKLN. Di sini kan seolah-olah karena masukan dia. EKTKLN kan bukan barang baru. Dari tahun berapa itu, Panas? 2012. Kok baru ngomong sekarang LSM ini? Halo, selama ini Anda kemana? Jadi ini numpang keren dari penyampaian-penyampaian terbuka dan gerakan-gerakan transparansi yang dilakukan oleh BP2MI. Jadi saya minta Pak Brigjen Dayan, saya katakan tolong dikaji, lakukan proses hukum, Pak. Kita nggak ingin memberi ruang siapapun untuk seenaknya melemparkan tuduhan. Kalau numpang keren nggak apa-apa lah mungkin ya, kalau numpang keren, numpang terkenal dengan BP2MI nggak apa-apa. Sepanjang tidak merugikan. Tapi di sini ada perbuatan merugikan dan tuduhan. Tapi kalau benar dia punya bukti, kita lebih senang lah. Ayo, kirim dong ke sini. Siapa? Itu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih 9 kali BP2MI meraih predikat opini. Loh. Kok malah menyudutkan LPKPK? Justru statement tersebut keluar dari mulut Benny Ramdhani pada saat konferensi pers tanggal 4 Juli 2023 di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD. Sekarang kita dorong apa yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang menyatakan bahwa satu orang pejabat BP2MI diduga kuat terlibat menerima aliran dana dari para sindikat mafia TPPO. Oleh karena itu, kami minta diusut tuntas dan diambil alih oleh pihak kepolisian karena patut diduga penerima aliran dana tersebut juga mendistribusikan kepada pejabat lainnya di dalam institusi baik BP2MI maupun institusi di luar BP2MI. Kok kenapa Anda yang kebakaran jenggot sekarang? Silakan simak videonya. Dengan Pak Ivan dan Pak Danang dari PPATK, besok BP2MI sudah mulai bekerja untuk menyampaikan beberapa pihak, beberapa nama untuk kita minta tracing terkait aliran-aliran dana yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Plus kita baru menerima data dari berbagai data yang dikirim oleh rekan-rekan PPATK, diduga kuat satu orang BP2MI, tentu masih kita rahasiakan namanya, di mana terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal. Besok kita lakukan pemanggilan, lakukan pemeriksaan secara intensif, dan saya yakin sanksi berat termasuk pemecatan akan kita lakukan kepada yang bersangkutan. Kita serius dan kita tidak main-main dalam hal ini. Kemudian, lidahmu adalah harimaumu. Anda telah menuduh Komnas LPKPK melakukan kebohongan publik. Padahal itu keluar dari mulut Anda sendiri. Dan Anda telah memerintahkan kepada salah seorang brigadir jenderal yang ada di dalam institusi BP2MI untuk melaporkan atau memenjarakan kami atau untuk membungkam kami. Kami persilahkan dengan senang hati dan kami akan memberikan penjelasan, akan kami bongkar semuanya, bobrok yang ada di dalam BP2MI. Kami tunggu laporannya dalam minggu ini. Apabila minggu ini tidak juga saya dapat panggilan, maka saya yang akan melaporkan Anda ke Bareskrim Mabes Polri